Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, Alhamdulillah saya Nayara Tiara senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Muda Beriman spesial Ramadan. Sebuah ruang refleksi untuk kita semua, khususnya generasi muda, agar tetap dekat dengan nilai-nilai Islam di tengah dinamika kehidupan masa kini. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa yang merupakan bagian dari Sivitas Akademika Universitas Dian Nusantara, yaitu Ustazah Aris Puji Purwatiningsi, SMSI. Selamat datang Ibu Aris. Selamat datang, Neng. Gimana Ibu perjalanan dari rumah ke sini? Lancar? Alhamdulillah, Neng. Alhamdulillah hari ini langit tidak mendung seperti biasa ya. Biasanya hujan dari pagi sampai pagi lagi. Alhamdulillah tadi dari rumah masuk mobil, hujan gerimis sedikit, udah parkir di depan. Untung nggak kena badai ya Bu. Masih puasa? Alhamdulillah puasa. Nela puasa? Saya libur puasa Ibu. Masih itu libur apa? Perempuan lah ya, ya Bu. Nah, sahabat muda beriman, pada kesempatan kali ini beliau akan berbagi tausiah dan perspektif inspiratif tentang Ramadan di era scroll tanpa henti. Bagaimana kita bisa sebagai generasi muda mengelola iman, waktu, dan fokus di tengah media sosial yang nggak ada habisnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sapa dulu pemirsa TV-ku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan Allah dalam kesempatan yang sangat berbahagia. Karena biasanya jam segini kita di rumah kok nggak tidur, ngabuburit. Nah di sini unik kita ngabuburitnya dalam rangka tholabul ilmi ya, belajar bersama, diskusi bersama, bagaimana untuk lebih mengenal Allah. Masya Allah. Karena kalau kita ingin disayangi Allah, maka tak kenal maka tak sayang ya. Kita kalau sama seseorang pengen disayang kan kita harus pendekatan dulu kan. Benar. Sama Allah juga gitu. Kalau kita pengen disayang Allah, pengen diperhatiin Allah, ya kita harus care dulu ke Allah. Tahu dulu Allah tuh maunya apa, yang disenangi Allah apa, yang nggak disenangi Allah apa. Nah, semoga nanti dengan acara seperti ini ya, meskipun serius tapi santai ya, serius dan santai, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan acara kita. Asal kita mulai dengan niat yang baik, karena segala sesuatu berawal dari niat. Iya. Ya, benar ya benar. Semua boleh bareng sama datang ke sini kan, sama sampai ke TV-ku, tapi nanti akan mendapatkan yang berbeda di sisi Allah, tergantung yang kita niatkan dalam hati kita. Misalnya Naila nih kesini niatnya ingin apa? Oh magang Bu. Oh ya niatnya berarti mempraktekkan ilmu yang dulu sudah pernah dipelajari di SMK. Di SMK benar. Bismillah kita praktek, kita belajar menyenangkan orang tua. Itu juga pahalanya surga ya, nggak perlu sholat atau puasa, nggak puasa tapi dalam niatan yang baik. Iya. Jadi sebelum kita mulai kita harus luruskan niat kita dulu. Memang niat kita untuk belajar bersama, untuk lebih mengenal Allah agar kita bisa disayang Allah. Gimana? Iya benar ya, Masya Allah teman-teman. Iya, kita berarti harus dari hati ya Bu ya, nggak boleh ikut-ikutan atau dari gimana pun gitu ya. Nggak boleh, karena Allah tuh selalu melihat hati kita setiap saat ya Naya. Iya benar. Jadi masa pas kita dilihat Allah pas dalam kondisi yang nggak bagus kan, itu setiap saat Allah mengasihi kita kan. Nah kita harus siap-siap terus, setiap saat kita perbaiki hati kita. Nah hari ini kita niat untuk belajar bersama. Insya Allah Allah kok melihat niat kita, nanti Allah juga kan memberikan yang terbaik. Ya nggak kan kita sangka-sangka ya balasannya. Iya benar banget. Allah kalau memberi balasan kan berkali-kali lipat kan. Iya. Ya, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Kita kira ini kebaikan yang kecil, tapi kalau niat kita
baik dari awal, niat kita ikhlas, insya Allah nanti pahalanya tidak akan kita sangka-sangka nanti di hari akhir. Kan kita taunya nanti hari akhir kan, Iya. sekarang belum tahu. Oke, sehari ini kita akan membahas apa nih? Mengelola iman, waktu, dan fokus di tengah media sosial yang apa ya, yang gak ada habisnya gitu. Oke, Nela. Sekarang ini Ibu izin bacain kisah singkat gitu ya. Boleh. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sejenak kita renungkan kisah ini. Di sini ada seorang anak muda, umurnya 21 tahun, aktif, pintar, gaul. Story-nya selalu update. Temennya banyak, likes-nya ribuan. Suatu malam seperti biasa ia rebahan. Lampu kamar redup, HP di tangan, scroll TikTok, scroll Instagram, balas DM, ketawa sendiri lihat konten. Jam 00.47, ia bilang dalam hati, 5 menit lagi deh. Lalu, 5 menit jadi 20 menit, 20 menit jadi 1 jam. Kemudian, jam 1.38, akhirnya tertidur. Tanpa witir, tanpa doa, tanpa istighfar. Keesokan harinya, ia tidak bangun. Bukan karena kesiangan, tapi karena itu memang paginya yang terakhir. Teman-teman, kita sering mengira kematian itu jauh. Padahal Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Karena hidup ini bukan infinite scroll. Ia countdown, ia dihitung. Ada timer, seperti timer tuh, nah ada batasnya. Allah udah kasih timer. Misalnya nih, Bu Aris umurnya 60 tahun misal nih. Itu countdown, menghitung mundur. Nanti begitu jatah umur ibu sudah selesai, meskipun maaf, kan kadang ada orang ya, udah sakit, mau diinfus, infusnya nggak mau masuk kan? Itu karena apa? Ya memang jatah rezeki untuk orang tersebut udah nggak ada. Ya, banyak kan orang punya uang, sakit di ICU, semua alat udah dipasang tuh, ternyata tubuh nggak mau nerima. Itu artinya kondonya udah selesai, jatah waktunya untuk di dunia ini sudah habis. Dia harus segera berangkat ke ruang lain, yaitu alam kubur. Kan kita perjalanan kita kan di dunia nggak berakhir kan. Ya, kita dari rahim ibu kita. Ya pertama dari roh, dari alam roh. Terus ke rahim ibu kita. Kemudian ke dunia. Kemudian ke alam kubur, baru ke akhirat yang kekal abadi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk pengajian orang tua. Semua harus tahu. Memang kita di Islam diajarkan seperti itu. Jadi kisah tadi seperti itu, nah gimana? Sangat tersentuh gitu ya Bu ya. Rumah terakhir kita tuh di alam kubur ya Bu ya. Di akhirat. Oh di akhirat iya. Alam kubur itu nunggu dulu. Oh nunggu dulu. Nunggu nanti malaikat Israfil meniupkan terompet, kita pindah lagi, sudah waktunya pindah. Oh iya. Nanti ke akhirat itu yang alam kita kekal selamanya di situ. Kita mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan kayak saat ini. Direkam malaikat nih. Oh Naila dan teman-teman dan TV-ku hari ini, jam ini, detik ini melakukan ibadah. Ini namanya kan ibadah kan. Iya. Istilahnya berbuat baik kepada Allah itu namanya ibadah ya. Nggak harus sholat, nggak harus puasa. Segala perbuatan yang berbuat baik pada Allah itu namanya ibadah. Ibadah, benar sekali. Ada lagi nggak Bu yang mau disampaikan? Oke, kita lanjut ya. Dari kisah tadi, ini untuk merefleksi kita ya. Kita biasa pegang handphone kan. Bentar kadang ibu sendiri juga gitu. Udah wudhu, periksa WA dulu, siapa tahu ada pesan penting dari kantor. Ya, alasannya sih gitu. Tapi ternyata pesan satu WA nyambung, kok ada pesan lagi, nggak sadar. Yeah. Nah itu istilahnya yang kita punya awareness benar, punya keyakinan benar yang aku lakuin ini memang penting banget untuk saat ini atau enggak. Itu nanti kalau kita ditanyain Allah, kita bisa jawab. Memang saat ini aku harus baca WA kok. Ya, ini penting. Nah, nanti
kan semua perbuatan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Benar. Jadi apapun yang kita lakukan nanti pasti diminta pertanggungjawabannya. Meskipun hanya scroll yang kita lihat apa. Iya. Jadi kayak misal cuma sekali scroll gitu, kebablasan, jadi lupa sholat gitu ya, lupa waktu gitu, ya ampun. Itu hubungannya sama iman, Neng. Jadi kita lanjut ya dari sini. Yang namanya iman itu, misal kita merasa aku sudah beriman pada Allah kok, aku sudah bersyahadat, aku sudah Islam. Tapi kita periksa dulu. Yang namanya iman itu membenarkan dalam hati. Kemudian udah yakin banget nih, aku iman pada Allah, Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad. Kemudian diucapkan keluar kalimat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau iman ini kita pengen lebih baik lagi, ada ulama yang berpendapat iman itu yang zid wa yang fus, bisa naik bisa turun ya. Jadi bisa kita usahakan gimana iman kita bisa lebih bagus lagi ya. Kalau nggak kita jaga, nggak kita rawat, iman kita juga akan turun. Ada benar. Ulama yang berpendapat seperti itu, tapi juga ada ulama yang berpendapat iman itu given dari Allah ya. Namanya orang yakin itu, kalau sudah yakin tuh ya nggak bisa diapa-apain. Kita udah yakin kok, aku habis SMK mau kuliah di Udinus kan udah yakin kan. Mah orang mau ngasih info apa, kalau kita udah yakin ya udah cuek. Itu bisa ada ulama yang berpendapat seperti itu, ulama udah given dari Allah. Tapi kita sebagai manusia itu, kita punya akal ya, diberi akal Allah, kita harus berusaha bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah. Iya, benar banget. Meskipun itu juga semua atas takdir Allah. Nah, itu misalnya pengen imannya bertambah ya, melakukan banyak ketaatan kepada Allah. Ya, kalau imannya kita lagi berkurang nggak masalah, namanya manusia bukan Rasul kan. Iman turun nggak masalah, tetapi kita harus segera punya kesadaran, aku kok makin kurang baik gini ya, kan harus punya kesadaran gitu. Nah, misal lagi malas sholat nih, kadang-kadang kita sama, nggak kalian tak ibu juga sama gitu. Kok nanti aja sholatnya 10 menit lagi, nanti aja setengah jam masih ada waktu. Itu udah sinyal perlu ada pembaharuan dalam iman kita, biar kita merasa yang paling penting itu ibadah kepada Allah. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Nah, setelah ini kita akan lanjut tanya jawab, baik nanti dari saya maupun dari penonton yang ada di studio. Jadi jangan kemana-mana pemirsa TV-ku, tetap di Muda Beriman. Kembali lagi di Muda Beriman. Nah, tadi saya dan para penonton sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Aris. Nah, kebetulan saya penasaran nih. Tadi dijelaskan bahwa iman itu atasdik, membenarkan dengan hati. Di zaman sekarang yang penuh distraksi dan informasi simpang siur, bagaimana caranya agar iman benar-benar masuk ke hati, bukan cuma sekedar status atau caption? Oke, Nay, terima kasih, Nay. Iya, Bu. Jadi iman itu membenarkan ya, tasdik tak sod dal kof ya. Artinya membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan bahwa satu-satunya Tuhan yang pantas kita sembah hanya Allah. Satu-satunya Rasulullah sebagai penutup Nabi adalah Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara iman? Iman ini kan nggak kelihatan kan, berarti kan membenarkan itu kan pekerjaan hati ya, bukan pekerjaan tangan, bukan pekerjaan kaki. Yang namanya membenarkan itu kan keyakinan. Bagaimana agar keyakinan ini makin bagus? Kan nggak bisa kita lihat ya. Kalau kita ingin iman kita menjadi lebih bagus, keyakinan kita lebih mantap, pertama ya harus ngaji, harus belajar. Karena biar kita itu benar-benar sesuai jalannya Allah. Allah tuh maunya A.
kita ya belajar menuju ke arah A. Jangan sampai kita maksudnya ke arah Allah A, ternyata kita malah ke B, atau jangan-jangan ke C atau ke D. Salah alur ya Bu Iya, ya. meskipun tujuan kita bagus ya, Iya. tapi ternyata cara yang kita tempuh, kita mau ke Kendal nih, malah dari Semarang ke timur dulu. Waduh. Iya, kalau ke timur terus muter gitu, ternyata ke timur terus nggak ada habisnya. Nah kan nggak akan sampai tujuan ya. Iya, nyasar terus ya Bu, nyasar ya. Dari sini udah langsung ke Mangkang, ke barat sampai Kendal. Nah bener. iman juga seperti itu. Biar kita sampai Allah, nomor satu ya harus ngaji, belajar kepada ulama. Jangan belajar pada Google. Google itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan kan, nah. Iya. Orang bebas kan nulis apa-apa. Kita belajar pada yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti, agar kita benar-benar sampai kepada Allah. Setelah belajar, yang kedua harus berlatih, dilatih, ya. Perbuatan-perbuatan baik itu harus dilatih. Itu namanya akhlak. Akhlak ya. Akhlak. Kalau manusia itu kan ada dua sisi ya, kholkun sama khulukun atau akhlak. Kholkun itu ciptaan ini loh, badan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Kita nggak bisa mau nambah mata satu lagi, nggak bisa ya. Benar-benar. Jangan kan mau nambah, kita pengen kulit kita yang tadinya biasa-biasa terus biar kayak artis Korea aja susahnya minta ampun Iya. kan. Nah, Makanya kita disyukuri ya Bu ya. betul, itu namanya kholkun tuh gitu. Kholkun. Beda sama khulukun atau akhlak. Itu bisa kita improve, bisa. Gimana biar kita lebih taat sama Allah. Oh ya, yang wajib kerjakan dulu. Sholat 5 waktu, misal hari ini belum bisa 5, bisa satu kerjakan, tapi kita tetap berniat mengerjakan sholat 5 waktu sehari. Besok 2 kali, besok 3 kali, besok 4 kali, besok 5 kali. Nanti kita kan ngerasa ninggalin nggak enak sendiri. Udah biasa sholat sehari 5 kali kan, Iya. tiba-tiba bolong satu mesti hatinya udah nggak enak sendiri. Pasti kayak gelisah gitu ya Bu, hawanya kayak waduh tadi kurang sholat ini, kurang ini gitu ya Bu ya. Itu akhlak kayak gitu, nah harus dilatih. Benar. Setelah kita ngaji, tahu caranya seperti apa, kita tempuh dengan latihan. Namanya latihan itu mesti banyak halangan, banyak rintangan, jangan mudah menyerah. Ya, namanya kita latihan, kita pengen nilainya bagus, belajar juga nggak gampang kan, ikut bimbel, di rumah juga latihan sendiri, nanti ikut tryout. Ya, sama kita mau punya akhlak yang bagus, ya latihan. Iya. Ya, harus terus latihan gitu. Iya nah. benar-benar. Latihan dan latihan ya Bu sampai benar-benar bisa gitu. Bisa. Sambil terus ya berdoa tadi kan, pertama kan ilmu dulu kan, tahu Iya. kan, bisa latihan sambil tetap minta sama Allah, ya Allah bimbing saya, ya Allah saya pengen sholat 5 waktu full, ya Allah minta sama Allah. Ya, karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Ya, kalau Allah nggak ngizinin, meskipun kita udah niat, pasti nanti nggak bisa. Kalau Allah sudah ngizinin, Allah akan memberi kemudahan. Ada aja caranya. Misalnya Allah ngizinin, oh Naila nanti habis magang sini bisa kuliah yang diimpikan. Ya, itu nanti Allah akan bimbing kamu, asal kamu sesuai yang disuruh Allah. Iya, benar. Gitu, nah. Oke, terima kasih Bu. Oh ya, untuk para pemirsa nih, ada pertanyaan nggak untuk Ibu Aris nih? Coba. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Triksiani yang saat ini sedang kelas 12 di SMK Negeri 1 Demak. Jadi Ustazah, saya mau bertanya, kadang itu kan di sosial media banyak banget tren-tren terbaru dan kita sebagai anak muda tuh kan nggak mau ketinggalan atau FOMO gitu kan. Nah, gimana sih kita sebagai anak muda, khususnya seorang muslim, agar tetap bijak dalam mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dan prinsip agama. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi nggak pertanyaannya? Oke. Oke, baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Rizky Mulia Putra, kelas 12 dari SMK Negeri 04 Semarang. Izin bertanya Ustazah, jika kita terbiasa scroll media berjam-jam, apa langkah pertama untuk menguranginya gimana? Terima kasih. Wow, baik. Terima kasih para penonton yang sudah bertanya. Tapi kita tampung dulu dan nanti akan dijawab saat segmen terakhir ya Bu ya. Jadi jangan kemana-mana.
pemirsa di Muda Beriman. Kembali bersama kami di Muda Beriman. Nah, Ustazah, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari penonton tadi. Silakan dijawab ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Eli ya, Eli gimana biar kita nggak mudah kebawa FOMO ya. Kalau Islam tuh sebenarnya mudah dari dulu. Islam tuh mengajarkan sederhana. Sederhana itu bukan miskin ya. Sederhana adalah membeli sesuai kemampuan kita, ya. Jadi kita tuh mengambil yang kita butuhkan saja, yang bukan kita inginkan. Itu namanya sederhana, bukan miskin. Kita misalnya butuhnya iPhone 17 Pro Max, beli aja, ya. Tapi sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan loh ya. Ya, itu sederhana seperti itu. Misal kita butuh sepatu itu kan harus nyaman. Kita biasa sepatu nyaman yang harganya misalnya 700 atau 1 juta, ya beli aja, yang penting kita merasa nyaman dan kita butuh serta kita punya gitu ya. Tetapi ya itu harus kita sesuaikan. Kalau kita butuh tetapi dalam keterbatasan, misalnya ya kita turunkan sedikit, bukan kita nggak beli, kita tetap beli sesuai kebutuhan kita, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Tetap kita bisa pakai kan, pengen beli handphone baru, beli aja yang gimana, yang aku butuhkan. Aku butuhnya nyaman, nutup aurat, nggak panas, udah beli aja. Masalah merek itu nomor 2. Beda cerita kalau emang anggarannya banyak, udah beli yang merek, ya nggak masalah, yang penting sesuai kebutuhan kita, ya. Itu benar ya. sekali. Jadi sederhana ya, sederhana Eli ya, bukan sederhana itu bukan miskin ya. Sederhana itu ya kita membeli sesuai kebutuhan kita dan sesuai sumber daya yang kita punya. Kayak gitu, El. Untuk Diego, gimana latihan Diego? Itu hal yang mudah ya. Kalau kita pengen berubah, nomor 1 ya kita ubah mindset kita. Kita pengen mengubah diri kita, mindset kita ubah dulu. Kita pengen mengurangi scroll. Kayak gini tadi kita ngaji. Hidup itu apa toh? Hidup itu ya iman kepada Allah, kepada Rasulullah. Berarti prioritas utama kita ya beribadah pada Allah, mengikuti Rasulullah. Itu udah kita tanamkan. Gimana caranya? Kalau di mindset kita sudah kita tanamkan, kita latih. Hari ini misal tadi ngurangi scroll 1 jam. Caranya gimana? Terserah kamu, Diego. Kamu cara implementasinya gimana? Tapi kamu harus sudah punya tekad, punya program, punya metode. Kalau kita punya cita-cita, untuk achievement-nya ya harus kita planning. Jangan kita, anak sekarang keinginan banyak, cita-cita banyak, tapi effort 0. Kadang-kadang gitu. Kalau kita punya cita-cita, pengen punya achievement, kita tulis. Kita buat langkah-langkahnya seperti apa. Kita pengen mengurangi scroll, kita sesuaikan dengan diri kita. Gitu. Nah, gimana Diego? Itu hal yang mudah. Yang penting niat dulu, baru kita caranya seperti apa. Pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Toh kita mau kebaikan kan, pasti dibantu Allah. Itu nah. Iya, untuk tadi pertanyaannya Eli, berarti tidak boleh memaksakan diri sendiri gitu ya, Bu. Kalau kita punya segini, berarti kita harus beli yang segini. Betul. Jangan apa ya? Besar pasak daripada dia. Iya, benar. Nah, untuk Ibu, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan ke pemirsa TV-ku? Oke, terima kasih Nela. Iya. Jadi yang hubungannya dengan iman, hubungannya dengan waktu dan media sosial ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya semua orang itu merugi kecuali orang yang beriman, yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Yang nggak rugi hanya 3 itu. Kalau kita nggak ingin jadi orang rugi, yaitu iman pada Allah, sabar, saling menasihati dalam kebaikan. Media sosial nggak haram. Haram itu ketika menyebabkan kita bermaksiat pada Allah. Kalau menyebabkan kita ketaatan ya nggak haram. Kita kadang butuh informasi dari media sosial. Tapi kita harus tadi paham bahwa tugas utama kita di dunia adalah mengabdi pada Allah, mengikuti tuntunan Allah. Rasulullah. Oh, Rasulullah. Ya. Yeah. Jadi iman pada Allah, iman pada Rasul itu
harus kita tanamkan. Aku hidup untuk itu. Iya, Gitu benar Naya. sekali. Semangat, mudah kok. Iya. Terima kasih Bu Oke, Aris. sama-sama, Naila. Sahabat Beriman, tak terasa kebersamaan kita di Muda Beriman spesial Ramadan hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga tausiah dan pesan-pesan yang telah kita dengarkan dapat menjadi pengingat bahwa di tengah kesibukan dan tantangan generasi muda hari ini, iman tetap bisa tumbuh dan menguat asal kita mau terus belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih kepada Ustazah Aris Puji Purwatiningsih atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan, serta kepada sahabat Beriman yang setia menemani kami. Saya Nayara Tiara, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Muda Beriman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.